Konstitusi. Kayaknya belum pernah mendengar ya. Apakah itu sebuah kondisi atau sebuah alat ya? Oke, mari kita pelajari lebih lanjut. Jadi secara singkat, konstitusi itu dapat diartikan sebagai seperangkat aturan dasar atau hukum tertinggi yang digunakan untuk membentuk, mengatur, dan juga membatasi kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah di suatu negara. Nah, konstitusi itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu constitunu. Ya, ini tulisannya bagi yang kurang jelas ya, gitu. Yang memiliki arti yang menetapkan ataupun yang membentuk. Ya, jadi konstitusi itu dapat diartikan sebagai suatu hal yang menetapkan atau membentuk, mungkin menetapkan kekuasaan yang dimiliki oleh suatu pemerintah maupun membentuk aturan-aturan lain seperti menjadi suatu acuan atau sumber pedoman untuk aturan-aturan lain yang berlaku. Konstitusi ini dibuat pasti ada fungsinya dong. Nah, jadi fungsi dari konstitusi itu adalah yang pertama, yaitu saya sebutkan beberapa, seperti pembatas kekuasaan bagi pemerintahan. Jadi konstitusi ini menetapkan batasan yang jelas terhadap kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah itu sendiri. Jadi konstitusi ini juga mencegah agar kekuasaan tersebut atau kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah tidak disalahgunakan kepada rakyat-rakyat atau warga-warga sipil lainnya. Nah, lalu ada penjamin hak asasi manusia, yaitu melindungi dan menjamin hak-hak dasar serta kebebasan warga negara, seperti contohnya hak hidup, berpendapat, beribadah, dan lain-lainnya, yang juga sudah sudah tertulis secara jelas di beberapa pasal, seperti pasal 28A sampai J dan juga pasal 27 ya. Dan yang terakhir adalah menjadi hukum tertinggi. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jadi konstitusi itu menjadi landasan bagi semua aturan-aturan yang berlaku di Indonesia ya, terutama. Jadi semua peraturan perundang-undangan di bawahnya itu menyesuaikan atau mengikuti acuan dari konstitusi itu sendiri. Jadi aturan-aturan atau perundang-undangan di bawah konstitusi itu memastikan bahwa hukum atau aturan yang dia tetapkan itu selaras atau sesuai dengan konstitusi itu sendiri. Nah, jadi konstitusi itu terbagi dua, bukan cuma satu, dua. Nah, jadi konstitusi itu terbagi menjadi dua, yaitu yang tertulis dan juga yang tidak tertulis, atau mungkin secara mental ya. Jadi yang pertama adalah konstitusi tertulis, yaitu konstitusi yang dituangkan atau tertulis secara formal dalam suatu naskah ataupun suatu dokumen khusus yang menjadi sebuah dasar. Nah, yang kedua adalah konstitusi yang tidak tertulis atau mungkin secara non material ya. Jadi
konstitusi yang tak tertulis itu terdiri dari aturan, kebiasaan atau konvensi yang hidup dalam praktik ketatanegaraan dan kesadaran hukum masyarakat. Jadi bedanya antara kedua konstitusinya, yang tertulis itu dapat dilihat dan bersifat material. Jadi semua orang pasti akan tahu, atau mungkin jika orang tersebut tidak tahu, ia dapat melihat secara langsung, secara fisik aturan tersebut. Jadi dia dapat memastikannya tanpa adanya penjelasan dari orang lain. Nah, kalau konstitusi yang tidak tertulis atau non material itu dia berdasarkan kebiasaan atau kita sebut konvensi yang berlaku di warga negara atau pemerintah itu sendiri. Nah, jadi kalau yang tidak tertulis itu non material masuknya. Jadi jika suatu orang atau satu warga tidak mengetahui konstitusi ini, ia mengetahuinya harus melalui mungkin melalui observasi atau diberitahu oleh orang lain terhadap kebiasaan maupun yang sudah disampaikan oleh pemerintah dan tidak tertulis di dokumen atau dimanapun ya. Nah, jadi bagaimana sih konstitusi itu dapat ada di Indonesia ya terutama. Nah, jadi terdapat beberapa alur lah, kita sebutnya alur lah. Nah, jadi pada dahulu itu terdapat janji bahwa Indonesia akan merdeka oleh pemerintahan atau tentara Jepang ya pas saat itu. Nah, jadi tentara Jepang pada saat itu lalu membentuk suatu organisasi atau badan persiapan terhadap kemerdekaan tersebut, atau kita sebut dengan BPU PKI. Nah, lalu dalam BPU PKI ini sendiri lalu terjadilah 2 sidang. Yang pertama itu pada 29 Mei sampai 1 Juni yang membahas dasar-dasar negara, dan kedua itu yang diselenggarakan pada 10 Juli sampai 17 Juli. Ya, membahas rancangan undang-undang dasar. Nah, lalu setelah 2 sidang tersebut terjadilah lalu berlanjut ke pembentukan PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan. Walaupun dibuatnya badan BPUPKI dan BPUPKI ini oleh tentara Jepang dengan alih-alih janji kemerdekaan, nah tapi ternyata malah negara Indonesia mewujudkan kemerdekaan itu sendiri. Jadi apakah janji tentara Jepang ini cuma iming-iming doang? Ya, mana kita tidak tahu ya, karena yang merasakannya atau yang merasakannya lah itu ya sudah lama, yang itu sudah berlalu, jadi kita tidak tahu dia. Ya, kembali ke topik. Jadi setelah pembentukan PPKI ini terjadilah pengesahan undang-undang. Nah, dalam pengesahan undang-undang ini sendiri lahirlah konstitusi di Indonesia. Nah,
bagaimana sih penerapan konstitusi di kehidupan sehari-hari atau dalam suatu negara. Nah, jadi contoh nyatanya dari konstitusi itu ya seperti aturan di jalan raya, seperti ketika kita mengendarai motor kita harus menggunakan helm. Nah, aturan ini kan tidak semena-mena tiba-tiba muncul karena keputusan polisi dong. Nah, jadi aturan ini itu semua berasal dari konstitusi ya, yaitu adalah undang-undang dasar atau undang-undang atau pasal dari undang-undang. Contoh-contoh lain seperti dalam masyarakat kita atau mungkin ayah atau orang tua kita sering ikut acara untuk bermusyawarah dengan ketua RT atau RW. Nah, dan orang tua kita tuh tidak boleh atau tidak diperbolehkan lah untuk memaksakan kehendak dan menjaga kerukunan antar anggota masyarakat di wilayah atau dalam kekuasaan RT RW tersebut. Nah, ini juga tidak semena-mena ditetapkan oleh RT RW dong. Pasti yang kita tahu itu ya musyawarah itu sendiri berasal dari Pancasila. Nah, lebih tepatnya itu dalam sila keempat ya, bermusyawarah. Nah, berarti semua aturan-aturan tersebut berasal dari satu acuan, yaitu konstitusi. Nah, konstitusi yang saya sampaikan tadi itu ada dua, yaitu Undang-Undang Dasar dan juga Pancasila. Nah, terdapat juga konstitusi lainnya yang mau itu tertulis maupun tidak tertulis. Nah, baik, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat salah kata maupun salah penjelasan ya, karena mungkin saya perlu riset lebih lanjut terhadap hal ini ya, mungkin mungkin di jenjang kuliah atau dalam kelas yang lebih tinggi akan dibahas lebih lanjut. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.